Ya, jangan diwacanakan terus. Kalau memang harus dipindah, diputuskan saja dipindah. Kalau melihat langsung kehidupan seperti ini ya memang mau tidak mau tidak ada pilihan ya harus disediakan tempat yang lebih layak ya Pak. Iya, ini kan sebuah tempat betul-betul yang tidak layak huni. Ketika kita berbicara mengenai hal ini, begitu banyak instrumen dan variabel yang juga ikut main, yang harus kita hitung semua. Mungkin saja akan ada resistensi yang luar biasa besar pada akhirnya. Memang kita membutuhkan negarawan yang memiliki visi jauh ke depan, dan itu butuh juga ketegasan sikap. Kalau pertanyaannya pindah Palangkaraya, cuma ada 4 huruf saya. S, I, A, dan P. Siap. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Perpindahan ibu kota Jakarta kembali hangat sebagai wacana. Usai lawatan sejumlah negara, SBY bergairah pindahkan ibu kota. Ini sudah jadi rencana yang terbit sejak presiden pertama. Ketika sesak Jakarta masih diramalkan, hingga kini menjadi kenyataan. Jakarta pusat sengitnya kehidupan, yang umumnya tak bisa didapatkan. Inilah Mata Najwa. Pindah ibu kota. Mata Najwa menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk berbincang mengenai beban Jakarta dan tanggapannya jika ibu kota dipindah ke daerah lain. Jokowi juga mengajak belusukan. Berikut perjalanan Mata Najwa. Pak Jokowi, kita bicara soal wacana pemindahan ibu kota Jakarta. Gubernur yang sudah hampir akan setahun menjabat. Pertanyaannya to the point, Jakarta kota yang masih layak huni tidak Pak Gubernur? Masih, kalau diurus dengan benar, masih punya kesempatan besar untuk mengarah ke sana. Tapi memang perlu waktu. Berapa lama lagi waktu yang kira-kira mumpuni atau cukup jika memang targetnya itu Jakarta kota layak huni sehingga tidak perlulah berpikir untuk berpindah ibu kota? Kalau dengan sebuah speed yang tinggi, tujuannya ke titik yang jelas, saya kira 15-20 tahun. 15-20 tahun? Bisa diselesaikan. Dengan prioritas yang seperti apa? Ya dengan prioritas persoalan-persoalan besar yang ada di DKI Jakarta. Seperti macet, banjir, masalah gap kesenjangan, masalah kekumuhan kota, masalah tata ruang kota. Kalau masalah kesehatan dan pendidikan, saya kira sekarang ini pada proses yang sudah hampir bisa dikatakan terselesaikan, tapi kan persoalan-persoalan yang lainnya perlu waktu. Wacana pemindahan ibu kota sesungguhnya bukan wacana yang baru-baru ini, sudah sejak lama. Tapi sinyal-sinyal yang diberikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden SBY, tampaknya makin serius. Ya, jangan diwacanakan terus. Kalau memang harus dipindah, diputuskan saja dipindah. Sehingga kita merencanakan itu juga dengan sebuah kalkulasi perhitungan yang jelas. Oh, kalau mau dipindah berarti saya harus yang ini enggak saya selesaikan. Saya konsentrasi ke yang ini. Kalau memang mau dipindah, artinya memang diputuskan segera, dan tentu saja pemerintah Provinsi DKI akan mengikuti keputusan yang ada dan menyesuaikan, karena rencananya mestinya rencana-rencana yang sudah kita persiapan itu mestinya agak mungkin bisa bergeser atau mungkin bisa berubah. Saat ini kan pemerintah Presiden sudah membentuk tim kecil. Anda dilibatkan atau paling tidak dimintai masukan? Belum, sama sekali. Pernah disampaikan secara resmi? Belum. Dimintai pendapat dan sebagainya? Belum Sama sekali. Jadi hanya mendengar dari media dan menunggu. Iya. Tapi posisi Anda kalaupun itu diambil keputusan maka akan kalau memang sudah menjadi keputusan pemerintah pusat ya tentu saja daerah mengikuti dengan catatan-catatan. Tentu saja kami nanti kalau sudah diputusan ya kami akan minta sesuatu, minta ini, minta itu, mestinya seperti itu. Apa kemudian yang bisa dijadikan tolak ukur bahwa ya Jakarta masih layak untuk dijadikan ibu kota, ya Jakarta masih siap, dan biarkanlah gubernur yang baru 1 tahun menjabat ini menyelesaikan janji-janjinya? Ya memang kalau nanti
transportasi massalnya itu sudah siap semuanya, MRT, monorail, busway-nya semuanya sudah. Tapi tidak akan dalam siap. waktu dekat itu Pak Jokowi? Iya, memang itu butuh waktu kira-kira 6 sampai 8 tahun. Mungkin saja sudah tidak jadi DKI 1. Ya memang jatah saya kan memang hanya 5 tahun. 5 tahun ya? Sampai 5 tahun. Hubungan antar legislatif dan juga eksekutif dari pemerintah daerah, Anda menilainya seperti apa Pak Jokowi? Apakah memang itu persoalan-persoalan biasa yang membelenggu birokrasi? Biasa. Bukan karena sentimen pada Jokowi? Oh enggak, biasa, sangat mesra, sangat baik, tidak ada masalah. Karena saya ada 6 catatan nih soal Jokowi versus DPRD. Saya mau cross check ke Anda Pak Jokowi. Ada penundaan pengesahan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara. Sempat ada, kita ingat APBD DKI tarik ulur. Biasa. Ada wacana interpelasi, kita ingat waktu itu. Biasa juga. Masalah kartu Jakarta Sehat, persetujuan MRT. Biasa juga. Lambatnya mengeluarkan rekomendasi wali kota. Biasa juga. Biasa artinya normal karena di DPRD itu ada dinamika politik antar fraksi-fraksi itu kadang-kadang berbeda-beda. Yang menyatukan itu kan tidak mudah juga kan. Itu persoalan dengan DPRD. Kalau dengan pemerintah pusat, seberapa banyak kemudian koordinasi bisa menghambat apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat? Menurut saya sampai saat ini nggak ada masalah. Saya bisa telepon ke menteri setiap saat, saya bisa datang ke kantornya menteri setiap saat. Pak Menteri pun, Ibu Menteri juga ke sini, juga enggak sekali 2 kali. Saya kira saya kapan pun untuk kepentingan Jakarta, saya bisa mendatangi kantor Menteri sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, saya datangi enggak masalah. Siapa tuh yang sampai 6 kali didatangi Jokowi? Ya karena persoalan masalah banjir misalnya di Kementerian PU, ya kita datang. Enggak ketemu Pak Menterinya, ketemu Pak Dirjennya, ya enggak apa-apa. Misalnya satu hal soal PPD, sudah selesai urusannya dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan? Ya, konkret saja saya Pak Jokowi. Sampai saat ini belum. Itu kan belum berarti? Belum, tapi kita kejar terus. Sudah berapa kali dikejar-kejar? Kan karena memang tidak tersangkut di satu kementerian. Kan ada di Kementerian Keuangan, ada di Kementerian BUMN, dan mungkin ada di kementerian yang karena saya teringat Anda sempat mengeluh, aduh riuh sekali nih urusan PPD. Saya ingat Anda sempat mengatakan seperti itu. Jadi riuhnya itu lebih ke koordinasi dengan begitu banyak instansi? Saya kira prosedurnya. Saya kira beliau-beliau yang ada di kementerian juga mengikuti prosedur. Sekali lagi, prosedur kita ini sudah memang sangat ruwet. Sangat ruwet. Jadi kita ini kayak dipagari pagar yang tinggi-tinggi. Dianggap yang di birokrasi ini semuanya nggak benar semuanya. Ini pagar itu, tapi sudah dipagar yang tinggi pun kan juga yang melompat banyak. Yang melubangi pagar juga banyak. Kalau menurut saya, manajemen kontrol, manajemen pengawasan itu yang paling bagus diikuti dari awal dan di lapangan. Udah. Tadi Anda sudah mengatakan lapangan, saya mau ikut Anda belusukan Pak Jokowi ya, jadi kita langsung melihat bagaimana problem di lapangan. Iya, memang lapangan ini perlu dikuasai. Medan perlu diketahui, kemudian persoalan-persoalan problem juga perlu kita kuasai untuk mendesain sebuah kebijakan, mengimplementasikan sebuah perencanaan dan kebijakan sehingga bisa dirasakan langsung manfaat oleh masyarakat. Beberapa kesempatan Anda sudah bolak-balik mengatakan rasanya percuma ngurusin Jakarta, mengurai kemacetan kalau mobil murah menjadi semakin mudah didapatkan.